Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat matematika kelas 8 untuk bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, tepatnya pada kegiatan 2.1 buku siswa halaman 46. Terlebih dahulu yang kita pelajari adalah mengenal bidang koordinat, tepatnya bidang datar. Pada bidang datar kita mengenal yang namanya sumbu X. Ini sumbu X, kemudian berpotongan dengan sumbu Y, yang ini berarti sumbu Y. Selanjutnya pada masing-masing sumbu ini kita berikan angka. Yang ke kanan adalah bilangan-bilangan bulat positif. Kemudian yang ke atas ini adalah bilangan-bilangan bulat positif. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke kanan juga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ke arah kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian ke arah bawah sama, bilangan negatif 1, negatif 2 sampai negatif 5 dan seterusnya. Ini adalah bidang koordinat yang akan kita pelajari. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ke kanan ini bilangan-bilangan bulat positif, ke atas juga bilangan-bilangan bulat positif, ke kiri dan ke bawah masing-masing bilangan bulat negatif, dan perpotongannya ini adalah 0. Selanjutnya pada kegiatan 2.1 ini pada buku siswa, di sini yang pertama titik A. Titik A itu ini. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Titik A ini, ingat bahwa ini adalah sumbu Y yang sudah kita pelajari pada bagian awal tadi. Titik A ini jaraknya ke sumbu Y ada 3. 1, 2, 3. Sehingga di sini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X, ke bawah jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini jarak ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian yang kedua titik B, berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Titik B yang ini ke sumbu Y jaraknya 4 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti benar berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sumbu X berarti ke arah bawah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Kemudian titik C kita lihat berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ini titik C. Sumbu Y berarti ke arah kanan ini sumbu Y. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti benar 4 satuan. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti kita tarik ke arah sumbu X ke arah bawah. 1, 2, 3. Sudah benar. Kemudian titik D. Tanpa melihat ini kita sudah bisa mengerjakan. Titik D ini jaraknya ke sumbu Y bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik D ini jaraknya ke sumbu Y 6 satuan. Kita cek benar 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke sumbu X nya 5 satuan dan benar. Kemudian titik E kita periksa. Ini titik E, jarak terhadap sumbu Y bisa kita hitung. Ini sumbu Y berarti 1, 2,
2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan ini. Selanjutnya terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke sumbu X, dan ternyata benar. Selanjutnya titik F, ini F, kita hitung jarak terhadap sumbu Y nya 1, 2, 3, berarti 3 satuan sudah benar. Kemudian ke sumbu X nya 1, 2, 3, juga 3 satuan sudah benar. Kemudian titik G, ini titik G, terhadap sumbu Y berapa? Kita hitung 1, 2, berarti 2 satuan dan benar. Kemudian ke sumbu X kita hitung, ini sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke sumbu X ini. Selanjutnya titik H. Titik H itu ini, jarak ke sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kemudian ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Itu cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya pada kegiatan Ayo Kita Menalar, ini ada di buku siswa halaman 47. Pada koordinat titik A 2,6, ini 2,6, jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X berarti ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini benar 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y kita hitung ke kiri berarti 1, 2, 2 satuan, benar. Kemudian yang nomor 2, sebenarnya tanpa melihat gambar pun kalian sudah bisa menentukan yang B ini. B 5,5. Titik B kita cari, ini titik B. Yang pertama ditanyakan jarak ke sumbu X. Berarti kita hitung saja ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 satuan. Kemudian titik C negatif 4,3. Ini negatif 4,3. Jarak terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3. Berarti di sini 3 satuan. Selanjutnya jarak ke sumbu Y nya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 satuan. Selanjutnya soal yang nomor 4 ini, D. D itu ini. Kita hitung jarak terhadap sumbu X nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y dengan cara yang sama ke arah sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 satuan. Selanjutnya yang E negatif 3, negatif 3, ini E. Jarak terhadap sumbu X nya 1, 2, 3. Berarti di sini 3 satuan. Selanjutnya jarak terhadap sumbu Y nya kita hitung 1, 2, 3. Ini juga 3 satuan. Kemudian titik F negatif 5,6. Yang ini F. Jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 satuan. Kemudian ke sumbu Y nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 satuan.
Kemudian titik G ini ke sumbu X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 satuan. Selanjutnya ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 satuan. H 3,-6 ke sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 satuan. Kemudian ke sumbu Y-nya 1, 2, 3. Berarti di sini 3 satuan. Ini kegiatan kita pada ayo kita menalar. Selanjutnya, sekarang kita cermati pada bidang koordinat ini. Bidang ini, yang pojok kanan atas ini biasa disebut dengan kuadran 1. Jadi seluruh daerah ini masuk pada kuadran 1. Kemudian seluruh daerah di pojok kiri atas ini biasa dinamakan dengan kuadran 2. Kemudian seluruh daerah pada pojok kiri bawah ini biasanya kita sebut dengan kuadran 3. Dan yang terakhir pada pojok kanan bawah ini seluruh daerahnya ini dinamakan dengan kuadran 4. Sekarang perhatikan titik P. Pada titik P ini koordinatnya adalah negatif 2,1. Titik itu X dulu, Y. Berarti X-nya negatif 2 dan Y-nya adalah 1. Kita lihat X-nya menuju ke negatif 2 dan Y-nya menuju ke angka 1. Selanjutnya titik Q, dilihat titik Q itu 2,3. 2 ini adalah koordinat X dan 3-nya ini adalah koordinat Y. Berarti 2 ini menuju ke sumbu X ada angka 2 dan 3 ini menuju ke sumbu Y ada angka 3. Sekarang seandainya di sini ada titik R. Titik R ini berapa, berapa? Ingat, titik itu selalu X, Y. Jadi selalu X dulu baru Y. Berarti di sini X dulu. Arahkan ke sumbu X. Di sini ada angka 4. Berarti di sini 4, kemudian arahkan ke sumbu Y. Di sini ada angka 3 negatif, berarti di sini 4, negatif 3. Misalkan lagi di sini ada titik S. Berapa, berapa S ini? Ingat bahwa titik itu tadi apa? Selalu X, Y. Berarti X-nya dulu. Arahkan ke sumbu X. Di sini ada negatif 4. Berarti ini negatif 4, arahkan ke sumbu Y. Di sumbu Y ada angka negatif 2. Berarti di sini S adalah negatif 4, negatif 2. Latihan selanjutnya. Sekarang misalnya di sini ada koordinat titik A. Berapa, berapa A ini? Apa tadi konsep kita yang pertama? Titik itu selalu X, Y. X-nya dulu, koordinat X-nya dulu. Berarti dari sini arahkan ke sumbu X. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Jadi arahkan ini ke sumbu X. Berarti di sini ada angka 2. Maka di sini A-nya adalah 2, kemudian ini Z, arahkan ke sumbu Y. Di sini ada angka 3. Berarti titik A ini adalah 2,3. Selanjutnya misalkan di sini ada titik B. Berapa, berapa B ini? Maka seperti yang kita pelajari tadi, titik itu X-nya dulu baru Y. Maka dari sini arahkan ke sumbu X dulu, ada angka 5, berarti di sini 5, baru Y.
arahkan ke sumbu Y ini. Di sini ada angka negatif 2, berarti B ini adalah titik 5, negatif 2. Misalkan di sini sekarang ada titik C. Titik C ini berapa, berapa? Ingat, titik itu selalu X, Z. Maka arahkan dari sini ke sumbu X dulu. Di sini ada angka negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Z, arahkan ke sumbu Y. Di sini ada angka negatif 5. Berarti ini negatif 3, negatif 5. Selanjutnya misalkan di sini ada titik D. Berapa, berapa D ini? Ingat apa dulu tadi? X dulu, berarti arahkan ke sumbu X. Di sini ada angka negatif 2. Berarti di sini negatif 2, Z. Z-nya berarti ke kanan ini. Ada angka positif 5, berarti ditulis di sini. Maka titik D ini adalah koordinatnya negatif 2,5.